Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua di episode kedua Speak Up Podcast Kazwa. Kali ini dengan tema gitu ya yang bertajuk anak muda nggak bisa punya rumah, mitos atau fakta sih? Nah, pastinya seperti episode sebelumnya ya. Saya tidak sendiri di sini, saya Ahmad Syaugi. Pasti ada expert yang akan mendampingi saya untuk bisa sharing-sharing di sini gitu ya dengan berbagai topik. Nah, kali ini, seperti yang tadi sudah disebutkan, tidak sendiri. Saya bersama Mas Vitor Muhammad, CEO dan founder dari Harmony Land Group. Terima kasih Mas Shogi telah diundang pada podcast yang luar biasa ini. Menjadi suatu kehormatan bagi kami ini ada expert ini, suhu datang ini dari dunia properti. Nah, ini Mas, sebelum mulai mungkin kita pantun dulu ya Mas ya. Okay. Supaya biar semangat gitu, biar cair gitu. Nah, ini pantunnya nih. Jalan-jalan ke Kerinci, pulangnya naik kereta. Balik lagi dengan kami di episode kedua Speak Up Kazwa. Nah, Oke, mantap. Ini harus semangat ini ya. Kalau sekarang cuaca ini kan lagi hujan. Iya, gini mesti berangkat. Kesini Budimis macet luar biasa. Lagi puasa lagi kan. Di bayangan tuh udah ingatnya es belewa gitu, bahaya gitu. Nah, Mas gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah Mas ya. Kemarin kita dapat info nih Mas. Kemarin Harmony Land Group ini dapat penghargaan nih Mas. Waduh, boleh ceritain gitu lah. Iya. Alhamdulillah kemarin lusa lah ya kita baru dapat penghargaan dari PTN Syariah sebagai salah satu developer terbaik nasional. Alhamdulillah ada 15 developer yang kategori developer non subsidi terbaik dan alhamdulillah menjadi salah satunya. Masya Allah, tabarakallah. Congrats Mas. Terima kasih. Jadi keberkahan itu terutama untuk Harmony Land Group gitu ya. Insyaallah lah. Semangat untuk makin maju lagi. Mantap. Nah, Mas, mungkin boleh diceritain nih, Mas Vitor fokusnya itu di mana, Mas? Industri di mana? Di developer kah atau di desain kah atau seperti apa sebagai pemuka? Ya, jadi Harmony ini adalah perusahaan developer. Kita mendevelop perumahan dari mulai akuisisi tanah, mendevelop tanah tersebut jadi perumahan sampai akhirnya terjual kepada konsumen. Nah, kita biasanya ada dua jenis project tuh. Ada yang kita full acquisition, jadi kita memang beli tanahnya full, atau ada juga yang skemanya yaitu kerjasama. Jadi ada yang punya tanah, kita invest, kita support bagaimana kita develop tanah tersebut yang awalnya nggak produktif, yang awalnya tanah kosong, tanah rawa misalkan, tanah embang misalkan, dijual nggak laku-laku misalkan. Nah, sama kita ke develop jadi produktif, jadi bagus, jadi nilai jual tambah, dan itulah menjadi keberkahan hadirnya kita di Harmony Land, insyaallah. Masya Allah. Nah Mas, yang bedain Harmony Land Group gitu ya Mas dengan developer lain itu apa Mas? Karena kan developer ini sudah semakin menjamur gitu ya. Iya. Bedain apa Mas? Ya, kami mulai properti dari 2013. Developernya brand Harmony Land sendiri mulai 2015-16 lah, 2016 kita brand Harmony Land. Dalam 7 tahun 8 tahun berjalan, kita tuh nyari tahu tuh, kita mau apa diferensiasinya gitu kan. Karena kalau kita bisa rumah, kan mirip-mirip tuh, ada genteng ada, ya kan, ada lantai, ada dindingnya, mirip-mirip dah, ya kan. Desain juga sekarang mirip-mirip tipikal gitu ya. Kita ngelihat yang lagi ramai desain tropical semua gitu ya. Jadi apa nih yang beda? Dan akhirnya kita menemukan satu hal bahwa kebanyakan customer kita selama 8 tahun ini adalah rumah pertama. Dan untuk tempat tinggal. Kebanyakan. Ya, perumahan kami kebanyakan memilih rumah pertama dan untuk tempat tinggal. Nah, kita ngelihat. Kebetulan saya ngambil S2 MBA ITB yang fokusnya adalah market research. Di market behavior pada pembeli rumah pertama. Wah, nah, jadi memang waktu itu. Ya, tesisnya itu udah jadi ya. Jadi dan data risetnya pakai data kantor sendiri. Waduh, siap. Itu kita ekspor dan di situ kita mendapati bahwa ternyata pembeli rumah pertama itu memiliki satu problem yang luar biasa. Apa itu? Satu, mereka pengen beli rumah yang membanggakan. Tentu ya, rumah pertama kan achievement. Nah, kita apalagi orang perantauan kerja di Jakarta misalkan atau siapapun, keluarga pasti namanya beli rumah itu sebuah kebanggaan, sebuah pencapaian hidup. Ya, bahkan beberapa orang tua, mertua ya, mohon maaf, ada beberapa yang kamu bonyakan anak saya harus punya rumah dulu, gitu ya. Ada ya. Nah, memang rumah adalah sebuah pencapaian dalam hidup, ya. Dan karena pencapaian orang pasti pengen rumah itu membanggakan, ya. Setuju. Minimal buat tempat tinggal, ada tamu, ada keluarga datang, kita juga ya kasarnya bisa sombong lah, gitu ya, istilahnya kan, rumahku keren nih, gitu kan. Tapi banyak banget pembeli yang takut beli rumah, galau, bingung. Kenapa tuh? Nah, kenapa nggak bingung? Dia beli rumah KPR, nyicil 15-20 tahun. Bahkan sekarang dari BSI itu yang terbaru bisa 30 tahun.
Oh iya, Iya, terbaru ya. 30 tahun anak kita udah punya anak itu udah baru lunas tuh. Iya, Ya. iya betul. Orang takut salah beli rumah. Apalagi sekarang mohon maaf banyak banget berita-berita tentang penipuan properti, sengketa properti, developer nggak membangun rumahnya, komplain luar biasa nggak dihandle dan seterusnya, sehingga terjadi ketakutan-ketakutan yang ada pada customer. Nah sehingga dari situlah Harmony Land hadir. Harmony Land pingin menjadi developer yang khusus atau fokus untuk segmen rumah pertama. Dan kita menyediakan rumah yang membanggakan. Kenapa? Karena perumahan kita desainnya berkarakter. Kita sebut dengan karakter residensial. Jadi rumahnya bertema-tema. Ada tema Bali, tema Jepang, tema yang terbaru Belanda nih. Insya Allah akan launching. After Lebaran, project baru kita akan launching Amsterdam Green Resort. Gitu ya. Di mana tuh Mas? Di Pakansari, Cibinong. Nah, kemudian selain membanggakan, kita juga satu hal itu penting nih, yang kita improve, deliver service journey-nya. Karena kita tahu betul bahwa rumah pertama adalah rumah yang sangat mengenang, yang penuh dengan kenangan. Sehingga kita mendeliver memorable home owning journey. Nah, jadi customer beli rumah kita, service kita dari ujung ke ujung. Dari mulai lihat konten, sampai telemarketing online kita sebut dengan online consultation, sampai survei ke project kita sebut dengan survei consultation. Habis itu orang booking beli rumah, kita ada KPR consultation, kita bantu cocoknya bank yang mana, ya kan, bank A, bank B atau bank C gitu kan, sesuai dengan kondisinya customer. Terus kita bantu lagi proses sampai akhirnya akad. Setelah akad, kita ada sesi konsultasi dengan home design konsultan kita. Jadi customer boleh merubah layoutnya. Mau rumahnya layoutnya kamar 1, kamar 2, kamar 4 gitu ya, mau dibuat kasih interior apa, mau dikasih furnitur apa dan seterusnya, kita custom ya, sehingga customer bisa mengekspresikan kehidupannya. Kalau tipe-tipe yang big family itu sukanya rumah tangga gede, kamar kecil nggak apa, yang penting rumah tangga gede. Ada tipe-tipe yang sama-sama sibuk, biasa pengen kamarnya itu yang oke, yang nyaman, ya kan, karena kalau di luar ada ART gitu ya, sehingga pengen nyaman di kamar. Itu tipe orang beda-beda, sehingga kita menservis itu di sesi konsultasi rumah layoutnya. Setelah itu kita ada aktiviti yang paling memorable Mas. Apa itu? Adalah peletakan batu pertama. Jadi kita bikin sesi khusus, customer kita undang untuk peletakan batu pertama rumahnya. Waduh, udah kayak prosmen IKN ya? Iya, harus kan itu kenangan. Betul. Rumah kita bangun kenangan tuh peletakan batu pertama. Nanti kita ajak semua family di situ, kita kasih rompi proyek, topi proyek, ya kan, foto dengan cantik di proyek gitu ya, peletakan batu pertama, sehingga itu menjadi kenangan. Setelah itu pembangunan dalam proses kita akan kasih laporan, kasih report. Ya, itu ada mandiri dan seterusnya, sehingga customer bisa melihat progresnya sampai mana bangunan. Sebelum serah terima, kita akan undang lagi. Untuk apa? Untuk ada sesi khusus, yaitu pengecekan bersama sebelum serah terima. Kebanyakan pengalaman kami dulu ya, project kami yang dulu, kita nggak ada ini. Sehingga pas datang serah terima, kadang ekspektasi customer kan sudah clean, tahu-tahu ada kurang A, B, C. Padahal sih kurangnya sepele, gampang, kita kerjain nggak ada sehari kelar. Tapi kan orang nggak nyaman jadinya. Sehingga kita agenda khusus pengecekan sebelum serah terima itu kita undang, datang, dia sama-sama ngecek kurang apa, biar nyaman semua, clean. Setelah itu baru ada agenda serah terima. Ada seremoni lagi, memorable handover. Nah, serah terima rumah yang mengenang. Habis itu lanjut lagi. Setelah serah terima ada lagi tuh. Kan kalau udah orang tinggal di situ kan mulai rame, mulai butuh ada paguyuban. Kita nggak kenal tetangga, siapa nih seterusnya. Kita ngasih fasilitas yang kita disebut dengan memorable ngariung. Ngariung. Jadi per 3 bulan sekali kita akan ada agenda kan ngumpul dengan warga-warga, saling kenal. Silaturahmi ya. Sekaligus biar kenal RT-nya siapa. Nanti kalau ada tetangga apa, karena kan kita tinggal nggak cuma di rumah Mas, tetangga. Nggak cuma di tetangga perumahan, tetangga luar perumahan pun akan berurusan, beririsan gitu ya. Itulah yang kita tentu belum perfect. Banyak masih kekurangan yang kami hadapi, tapi spirit kita seperti itu. Spirit kita bagaimana bisa membeli rumah pertama di Indonesia. Masya Allah, ini Harmony Land Group berarti yang bisa di-highlight adalah creating a memorable home. Masya Allah, ini goal yang mulia ini gitu ya. Karena kan tadi memang kalau dari Harmony Land kan targetnya rumah pertama gitu kan. Pastinya rumah pertama ini mau yang punya impresinya bagus, penuh dengan kenangan. Kenangan positif tentunya ya. Pastinya kenangan positif gitu. Nah, kini kita mulai semakin dalam ngomongin masalah properti nih Mas Vitor gitu ya. Kan sekarang ini banyak sekali isu-isu mengenai properti gitu ya. Mungkin tadi sudah ada beberapa yang di-spill gitu ya. Kayak ini ada yang sengketa dan lain-lain, ada yang penipuan gitu ya. Nah, Mas Vitor nih yang menjadi praktisi gitu ya di dunia properti dan bisa dibilang kalau menurut saya suhu gitu ya. Amin. Kira-kira ada informasi apa nih Mas
mengenai apa namanya banyaknya isu-isu di dunia properti, terus update gitu. Iya. Jadi gini memang ya, properti kan bisnis yang sebenarnya jelas, fisiknya jelas, ya kan? Karena namanya real estate, real ya benar jelas. Nah, dan memang bisnis yang cukup menarik, yang akhirnya menarik juga banyak pelaku-pelaku usaha baru, developer, yang kita kan kalau kedokteran ada ilmu kedokteran, kita ada kuliah kedokteran, kita bangun rumah konstruksi ada teknik sipil, kita bikin kimia macam-macam ada teknik kimia dan seterusnya, nggak ada teknik developer itu, iya kan? Artinya memang nggak ada kompetensi kelas khusus yang menggawangi itu sehingga mohon maaf tidak sedikit developer baru yang mulai buka proyek tapi kompetensinya belum nyampe. Ya sedikit lah ada beberapa, sehingga itulah terjadi banyak proyek mangkrak, banyak legal bermasalah karena mungkin antisipasinya yang kurang. Nah, sehingga memang sebagai pembeli itu wajib cerdas, ya wajib untuk kita memahami sebenarnya apa sih yang harus didapatkan ketika beli rumah, apa sih yang harus disiapkan ketika beli rumah, apa sih yang harus dicek ketika beli rumah. Itu akhirnya ini menjadi kompetensi yang harus dimiliki oleh pembeli rumah hari ini, karena banyak banget memang proyek yang akhirnya bermasalah dan seterusnya. Ya kita harap semua yang mungkin lagi nyari rumah ya nggak kejadian seperti itu gitu kan ya. Oke. Nah, itu jangan di-spill dulu Mas, itu nanti akan ada pertanyaan khusus tuh mengenai gimana sih cara teman-teman luar sana, terutama anak muda gitu ya, cara milih rumah yang tepat. Karena kadang kalau anak muda ini, terutama kalau misalnya usianya sudah mendekati usia yang untuk menikah gitu ya, waduh ini udah mulai galau, pengen buru-buru gitu ya, punya rumah gitu, cari sana sini gitu kan. Tapi kan banyak hal yang masih perlu dipertimbangkan. Betul. Nah, masuk ke pertanyaan yang lain Mas, nah ini yang cukup kontroversial juga gitu ya. Rumah itu Mas, itu untuk investasi atau untuk kebutuhan sih? Karena kan kadang, gue sekarang investasi di properti nih. Ya. Nah, sebenarnya yang mana nih Mas? Oke, dua-duanya betul. Karena pembeli rumah, properti buyer itu ada dua kategori. Ada yang untuk investasi, investment kategori, atau end user untuk tempat tinggal, living place. Jadi dua itu aja, investment atau living place. Ya. Nah, saya beli buat disewakan, investasi dong. Saya beli buat nanti mendapatkan capital gain, investasi jelas. Beli ruko, beli apartemen disewakan, itu semuanya investment. Nah, yang kategori kedua adalah beli tempat tinggal. Memang dibeli yang memang mau tinggal di situ. Memang ini ada dua kategori. Artinya dua-duanya boleh. Tinggal teman-teman misalkan lagi nyari yang tipikal kebutuhannya apa. Kalau tempat tinggal itu kebutuhan. Tempat tinggal itu kebutuhan. Karena menurut kami ya di Harmony Land bahwa kita itu kan punya kenangan masa kecil. Nanti kita menikah punya anak. Mohon maaf kalau rumah kita nomaden, agak sulit. Anak kita nggak punya kenangan tentang masa kecilnya. Apalagi mungkin Lebaran. Ada apa? Kita punya culture Lebaran pulang kampung. Nah, gimana pulang kampung? Nggak punya rumah di kampung. Nggak punya rumah, kita pulang kemana? Pulang ke kontrakan kan, nggak pulang kampung namanya. Sehingga rumah itu kebutuhan. Nah, walaupun ada yang butuhnya mungkin sekarang, ada yang butuhnya nanti, itu pilihan. Tapi basically rumah adalah kebutuhan untuk tempat tinggal. Nah, sedangkan investasi itu beda cerita lagi. Cerita lagi ya. Jadi ya sandang pangan papan gitu. Untuk rumah kan papannya gitu. Betul. Kan. Dan bahkan kalau misalnya papan dalam konteks tempat tinggal. Nah, itu kebutuhan. Tapi kalau sudah investasi itu sudah beda cerita. Nah, tapi ngomongin masalah investasi ini agak seru nih Mas, karena di dunia finansial kan banyak sekali ya produk-produk keuangan dan cara untuk bisa mendapatkan profit gitu ya, atau keuntungan. Salah satunya kan properti. Nah, tapi kalau properti ini kan tidak seperti apa ya, produk keuangan lain yang bisa dimulai dari 100.000, kalau misalnya Kazua dari 1 juta rupiah gitu ya. Nah, kalau properti ini gimana mau berinvestasi? Apa harus sugih dulu gitu? Atau seperti apa? Jadi ini Mas, kita bisa cek lah. Ini menarik ya, bahwa hampir semua orang kaya, bukan hampir, aku bilang semua orang kaya pasti punya properti. Either dia kaya karena investasi properti atau setelah kaya beli properti. Artinya properti itu kebutuhan luar biasa. Bagi mungkin pembeli rumah pertama jadi tempat tinggal. Tapi bagi yang udah senior itu jadi investasi. Nah, karena ini adalah satu opsi investasi yang sangat secure, aman banget. Kenapa? Karena real estate, real bentuknya jelas. Bahkan semua bank di dunia sepakat, jaminan yang paling dicintai oleh perbankan, lembaga keuangan teraman di dunia gitu ya, adalah
Properti. Ya. Maka properti adalah suatu objek investasi atau instrumen investasi yang sangat aman dan hampir pasti menguntungkan. Mengapa? Karena nilainya terus naik. Terus naik ya. Ya tanah kan terbatas. Kita penduduk nambah terus. Keluarga per tahun nikah terus, gitu ya. Nambah jumlah keluarga. Dan backlog properti per hari ini nggak tuntas. Artinya properti luar biasa. Cuman memang mahal. Iya. Tidak bisa 1 juta beli properti dong, ya kan? Pintunya doang dapet. Ya kan? Kecuali mau belinya properti masa depan, kuburan. Waduh. Itu juga sekarang mahal. Sekarang mahal kan? Batu nisannya doang paling gitu. Nah karena itu, alhamdulillah nih saya ada Kaswa hadir di sini menjembatani itu, sehingga orang-orang yang pengen aman investasi di properti, yang dananya mungkin yang besarnya kepake ke tempat lain misalkan ya, dananya yang kecil misalkan ya, Kaswa solusinya sudah itu tepat memang. Betul. Jadi secara tidak langsung berinvestasi atau memproduktifkan dananya di industri properti. Ya, karena sebenarnya kita pelaku developer, mohon maaf, terima 1 juta, 2 juta, 3 juta, aduh, buat bayar tukang seminggu kurang gitu ya, nggak bisa. Nah, dan kalau ada investor teman kan, bro mau invest dong, ada apa? 50 juta, waduh, kita 50 juta juga mau jadi apa gitu kan. Nah, untung ada kayak fintech Kaswa ini sehingga apa? Dikumpulin dulu di crowdfunding. Ke kita yang terimanya gelondongan gitu kan, ya itu jadi pas. Kalau terima kecil-kecil nggak muter, nggak jalan gitu kan. Tapi tadi disebutkan bahwa harga properti itu naik terus. Tapi selama pandemi kemarin tuh katanya ada yang bilang turun gitu. Menarik nih, menarik. Ini fenomena pandemi. Saat pandemi itu properti kata orang turun, betul? Yang turun apa? Adalah demand-nya. Demand-nya turun karena pas properti orang-orang ya jangankan orang beli rumah, keluar rumah aja nggak berani, ya kan? Betul. Nah, cuman dengan dia nggak beli rumah atau waktu itu nggak beli rumah itu pertanyaanku, dia nggak akan beli rumah selamanya atau hanya pending beli rumahnya? Tahan dulu. Pasti dong. Wait and see gitu. Wait and see kan, pending kan. Artinya demand-nya hilang nggak itu? Iya. Nggak hilang, cuma turun pas waktu tahun itu. Oke. Yang kedua, siapa segmen utama pembeli properti? Kan udah jadi investor sama untuk tempat tinggal. Kita bicara tempat tinggal dulu. Tempat tinggal segmennya siapa? Adalah keluarga. Pertanyaanku, pas COVID, jumlah keluarga turun apa naik? Turun. Jumlah keluarga nambah dong. Oh, nambah? Ya kan pernikahan malah nambah. Oh. Coba cek deh pas COVID, jumlah pernikahan nambah. Naik. Temanku yang bisnisnya wedding naik. Cuman tapi kan karena murah. Mohon maaf nih, bukan nggak mau ngundang. Karena COVID jadi terbatas undangan. Iya. Jadi akhirnya murah tuh, ya kan? Akhirnya pernikahan terjadi loh COVID itu. Makanya banyak yang nikahnya di KPU doang. Iya kan, KPU doang. Nah, artinya jumlah keluarga terus bertambah maupun COVID. Karena kebutuhan pernikahannya tuh ya basic, ya kan? Nah, sehingga jumlah keluarga tetap bertambah, kan demand bertambah. Tapi demand yang bertambah ini waktu itu hold, tahan dulu nih, nggak beli. After COVID apa yang terjadi? Orang yang kemarin nunda akan beli nggak kira-kira? Pasti akan beli kan? Keluarga baru ada nggak tahun 2023, 2024 ini? Ada. Demand barunya nambah, demand lamanya yang kemarin ke pending harusnya beli tahun 2020, 2021, belinya kapan? 2023, 2024. Apa yang terjadi di sini? Terjadi namanya double demand. Double demand. Demand barunya itu terus naik, jumlah keluarga bertambah. Demand kemarin yang ke pending, nunda kan? Kapan belinya? Sekarang ini. Sekarang ini, 2024 ini. Sehingga terjadi double demand. Nah, sekarang supply properti yang terbatas. Iya. Demand double. Apa yang terjadi? Harga naik. Berat. Maka kita lihat deh sejarah tahun 98 krisis, tahun 2000-an seperti naik. 2008 mortgage krisis dari Amerika, bubble, dampak ke Indonesia, dolar dan seterusnya. Krisis 2010-11 naik. Kemarin 2020-21 krisis naik properti setelah itu. Iya. Karena memang terjadi double demand. Jadi ada aspek scarcity effect. Itu. Jadi maka pertanyaan apakah properti naik terus emang? Naik terus. Nggak ada enggaknya. Kan selama jumlah orang nambah. Oke. Ya kecuali ada Avenger, Marvel, Thanos gitu kan. Separuh hilang gitu kan. Baru ini kalau nggak ada insya Allah nambah terus. Mau nambah terus begitu ya. Iya. Ya emang balik lagi properti rumah ini kan kebutuhan gitu ya. Tempat tinggal kebutuhan. Mesti orang kayak walaupun kadang ada yang sudah punya rumah tapi pengen punya rumah lagi gitu kan. View-nya biar beda. Ya ada, gitu. ya Jadi kan. emang
Demand-nya selalu Dan ada. itu hampir pasti. Oh, Mohon maaf, hampir pasti. Teman-teman kita yang mungkin start gaji, let's say UMR, pertama-tama mungkin beli rumah subsidi dulu. Ya kan? Beli rumah subsidi dulu. Kemudian kira-kira kalau jabatannya naik, gajinya naik, yang awalnya 1 digit, 2 digit, apakah masih mau tinggal di rumah subsidi? Iya. Nah, Step up. pasti akan malah di rumah kedua, rumah ketiga. Sehingga memang kebutuhan rumah itu akan terus berjalan. Terus ada. Gitu. Oke, nah tadi kita udah tahu nih Mas Vitor, demand-nya itu tinggi banget. Nah sekarang ini salah satu yang ada di dalamnya tuh anak muda gitu, ya Gen Z, milenial gitu kan. Demand-nya sangat tinggi gitu. Dan apa namanya, kadang yang mereka pengen itu ya pasti yang bagus lah gitu ya. Pasti dong. Tapi harus murah. Gitu. Nah akhirnya muncullah satu isu yang cukup menjadi perbincangan gitu ya di tengah masyarakat, yaitu adalah ini Gen Z sama milenial nih gak bakal bisa dapat rumah gitu. Nah gimana, betul nggak sih? Saya langsung statement di awal, itu mitos. Mitos. Dan pertanyaannya mitos atau fakta? That's mitos. 100% mitos ya. Cuman memang ada yang mau dan nggak mau. Nah, ini differenting nih. Bukan bisa dan nggak bisa. Mau dan nggak mau. Semuanya bisa beli rumah, nggak mungkin enggak. Selama ikhtiar bisa udah. Pasti bisa. Tapi dia mau dan nggak mau. Nah, ini beda hal. Ya, dan ini pilihan. Gengsi ada di situ kan, Mas? Biasanya suka ada gengsi kan. Oh, maunya gede gitu. Nah, ada pasti dong. Pasti kan pengennya, aku ada beberapa customerku ya yang istilahnya belum mengerti perhitungan KPR dan seterusnya gitu kan, baru lulus gaji sekitar 5 juta gitu, udah ekspektasi rumah 1 miliar ke atas gitu kan, nggak masuk Pak cicilannya gitu kan. Jadi artinya memang permasalahannya bukan di bisa nggak bisa, mau nggak mau kayak gitu gengsi, keinginan, pengennya langsung rumah gedong di Jakarta pula ya kan. Di CBD ya, waduh itu ya. Iya kan, gitu. Jadi kan disitulah yang kita perlu pahami, sehingga penting banget bagi Gen Z teman-teman kita nih, ya kan, itu wajib ngerti perhitungan KPR, mengerti simulasi cicilan, mengerti financial plan keluarga. Dan yang menarik adalah mengapa dibilang Gen Z itu susah beli rumah? Karena behavior sekarang. Sekarang kita tahu ya bahwa di semua iklan, di banyak tempat iklan, diiklankan tentang disuruh ngutang. Kita nggak sebut brand, tapi banyak banget diminta kita disuruh ngutang. Mau jalan-jalan, aduh nggak bisa jalan-jalan nih. Nah ngutang aja sini gitu kan. Dikit-dikit diminta behavior ngutang muncul, ya kan. Bahkan kalau ini familiar lah, harusnya nggak masalah. Misalnya kalau kita di GoFood aja, kita ngelihat ya di GoFood, itu kan kita belinya cash harganya 50.000, kalau kita pakai pay letter diskon jadi 30.000, gitu kan? Artinya apa? Behavior ngutang itu memang sekarang itu lagi gencar-gencarnya. Nah, jadi kan ada 2 opsi Mas. Kita bisa KPR, ya kalau misalnya mau beli langsung harus cash kan. Cuman kan kadang untuk teman-teman kawan-kawan milenial Gen Z kan agak susah gitu, karena cashnya harus gede. Gitu. Nah, biasanya muncul 2 opsi dulu nih, sewa sama KPR. Mending yang mana dulu nih, Mas? Tadi aku lanjut sedikit ya. Jadi behavior ngutang itu membuat akhirnya BI checkingnya jelek. Oh, dari situ. Iya, sehingga pas mau beli rumah susah. Karena beli produk rumah dengan beli produk mobil itu beda. Mobil kita cuma datanya seadanya ke dealer, bawa KTP, selesai itu bisa langsung dapat leasing mobil. Beli rumah enggak, ada regulasi di situ. Ada persyaratan yang lebih kompleks memang, gitu kan, sehingga akhirnya karena terbiasa tadi punya utang-utang itu BI checkingnya banyak dan seterusnya, sehingga pas beli rumah jadi susah. Nah, itulah problemnya, sehingga banyak orang yang sekarang Gen Z ini susah beli rumah. Nah, melanjut ke tadi pertanyaannya adalah mending KPR atau sewa dulu. Ini pilihan. Saya menyebutkan ada 2 jenis pekerjaan. Ada jenis pekerjaan yang pendapatannya itu tipikalnya fix, dapat gaji per bulan. Ada yang pendapatannya up and down, bisa wirausaha, atau bisa juga para profesional, konsultan dan seterusnya. Freelance. Freelance. Tapi ada juga freelance yang fix loh ya. Ada freelance yang tapi yang rutin, artinya mandinya dia rutin. Jadi tipikal rutin itu bukan fix pasti karyawan ya, tapi rutin. Artinya setiap bulan pasti ada segitu angkanya tuh.
10 juta terus, plus minus lah 10, 12, 8 gitu misal Mas. Ada juga yang kadang nol, nggak ada pendapatan. Kadang dia 100 juta. Waduh. Ada yang kayak gitu Mas. Fluktuatif. Iya, ada yang kayak gitu. Nah, tipikal income-nya fluktuatif, mending beli rumah cash. Atau cash bertahap. Oke, kenapa? Karena dia bahaya ketika dibuat fix, risikonya cicilannya nggak lancar. Oke. Kalau yang tipikalnya tadi adalah yang fix, nah itu Pak KPR. Karena mohon maaf kalau kita nunda beli rumah, kemudian nabung dulu, seberapa cepat tabungan terkumpul dan seberapa cepat harga rumah naik. Seringkali harga rumah lebih cepat naiknya dibanding tabungan kita terkumpul. Oh iya, betul ya. Iya, kalau tipikalnya yang fix nih, ketaker tuh pendapatannya. Tapi kalau tipe fluktuatif kan jackpotan tuh, kadang dapat langsung jadi. Nah itu bagus tuh kalau kita beli cash gitu, atau cash bertahap misalkan. Nah, sehingga sewa atau beli KPR itu bukan gini sini, beli rumah tuh pasti itu harus Pak. Mas Awi, beli rumah tuh harus beli rumah. Kenapa tadi kita bicara rumah kebutuhan dasar, tapi kapannya itu kita setting. Bisa sewa dulu, belinya nanti, atau langsung beli sekarang KPR, kan gitu kan? Kenapa sewa dulu? Karena mau nabung. Iya. Ya, tapi tadi kalau tipikal pendapatannya itu fix, dihitung dulu nabung berapa lama untuk kapan beli rumah, nutup nggak itu? Jangan-jangan harga rumahnya lebih tinggi kenaikannya dibandingin tabungannya terkumpul. Jadi kalau floating kan bunganya. Ya, kita harus ngitung itu. Tapi kalau pendapatannya sifatnya memang fluktuatif, kadang dapat jackpot gede-gede, itu oke itu. Mending sewa dulu aja. Nanti kita kumpul uang, cash bertahap dan seterusnya. Jadi itu adalah tipikal yang saya sarankan nih ke teman-teman yang lagi nyari rumah. Nah, Mas, tadi kan kita udah ngomongin gitu ya, KPR sama sewa gitu ya. Dan dua-duanya ini kan ya tidak hanya keuangan saja yang memang teman-teman kawan muda di luar sana yang harus dipertimbangkan gitu kan. Nah, pasti ada aspek pemerintah tuh di dalamnya gitu kan. Dan ini pastinya bakal berdampak gitu. Kaum milenial Gen Z ini bisa dapat rumah lebih cepat atau enggak gitu kan. Nah, kalau di Indonesia nih Mas Victor, ada nggak sih Mas regulasi yang memang regulasi itu pro kepada anak muda untuk bisa dapat rumah mereka? Oke. Jadi memang kalau bicara tentang regulasi pemerintah ya dari periode Jokowi yang sebelumnya pun sudah didorong betul bahwa memang ada program 1 juta rumah. Intinya adalah sebanyak mungkin orang punya rumah. Karena memang begitu penting rumah adalah karena tempat rumah kan gini. Ketika kita udah punya rumah sendiri, kita tuh gini, aku bicara gini dulu. Bahwa tempat paling aman bagi otak bawah sadar kita adalah rumah. Kita kalau meeting klien ketemu kan pakai baju paling bagus dan seterusnya. Misalkan kan kita dandan rapi. Di rumah paling bobroknya kita kan. Pakai baju bolong lah, apa santai lah gitu kan. Karena rumah tempat kita melepas lelah betul. Nah sehingga begitulah akhirnya pentingnya rumah. Dan salah satu ukuran kemakmuran itu kan rumah. Bahkan di undang-undang ada. Ya kan, bahas itu punya rumah gitu kan. Karena memang rumah ini bentuk daripada kita ada tanah, ada air, ya ini rumah menjadi tempat kita tinggal dan hidup. Nah, sehingga memang rumah didorong sudah 1 juta rumah rakyat itu didorong untuk punya rumah. Bahkan dibentuk berbagai macam asosiasi properti yang memang untuk menjembatani regulasi-regulasi dan kebutuhan lapangan. Bagaimana kita memang rumah itu dibutuhkan dan bagaimana tersalurkan dengan baik. Kalau sekarang karena lagi namanya Gen Z, bahkan perbankan pun banyak banget yang bikin promo-promo, ada PS itu ada si muda itu. Cicilan 30 tahun, cicilannya step up-nya itu murah banget di awal dan seterusnya, ya kan? Dan banyak banget bank-bank lain pun yang memberikan promo-promo terbaiknya untuk segmen-segmen Gen Z ini. Karena memang Gen Z ini kan saat ini paling tua itu usia-usia 28. Nah, kalau lebih usia 27, 28 tuh Gen Z kan 95 ya kan? 95, 27 antara itu. Karena beli rumah itu biasanya usia 22 mulai. 22, 23, 24, 25, 26, 27 udah mulai beli rumah. Gen Z udah mulai masuk nih. Nah, sehingga memang program didorong tuh terkait bentuknya apa? Ada DP lebih kecil, ada cicilan lebih rendah. Walaupun cicilan lebih rendah itu emang dibuat step aja, step up ya. Jadi memang awalnya kecil tapi ya berangsur akan naik. Kan diharapkan apa? Diharapkan nanti kan dia akan naik pangkatnya, naik pendapatannya. Sehingga kenaikan cicilannya disertai dengan kenaikan income. Maksudnya dibuat stepnya gini. Kalau dulu itu paling step itu 3 step. 2 step. Cicilan itu loh, step pertama 5 juta, terus 7 juta, dulu gitu aja. Sekarang awal bisa 2 juta, naik 25, 28, gitu, stepnya lanjut. Tujuannya apa? Biar di depannya murah.
Karena meyakini bahwa Gen Z ini bisa beli rumah di depan dan dia akan bertumbuh secara karir, secara income. Nah, sehingga nanti akan naik bersama dengan rumahnya. Apalagi ada subsidi ya rumah pertama itu kan ya? Iya. Yang tanpa PPN itu ya? Betul ya? Wah, aku malah belum update tuh. Oh, belum update. Belum update. Kalau misalnya berapa? Kalau tanpa 2 tahun PPN ini? itu ruang subsidi, yes. Ruang subsidi kayak kami bangun rumah subsidi di Sukabumi itu tanpa PPN. Oh. Terus PPN sampai Juni masih free. Oke. Sampai Juni untuk semua semua tipe. Kalau nggak salah yang di bawah 2M. Tapi masih free memang. Tapi kalau yang itu belum dengar. Rumah-rumah tertentu mungkin memang Iya. ada subsidinya gitu Iya. ya. Oke, nah ini kita mungkin menjurus gitu ya untuk menjawab pertanyaan besar gitu. Sebenarnya Gen Z milenialnya bisa punya rumah apa enggak gitu Iya. ya. Nah sebagai balik lagi nih Mas Vitor yang memang sudah paham gitu ya seluk-beluk dari industri properti, gimana punya rumah, sudah melalui perjuangan itu. Nah bagi teman-teman kaum muda di sana gitu ya, menurut Mas Vitor nih, gimana sih cara mereka ini bisa dapat rumah gitu? Dan nggak cuma dapat, tapi dapat rumah yang tepat. Oke. Ini ada 2 hal yang perlu diperhatikan dulu. Oke, 2. Yang perlu dipahami dulu. Bahwa rumah adalah kebutuhan. Sebagai tempat tinggal, itu kebutuhan pokok. Either beli sekarang atau nanti atau nunggu kita anaknya 5, boleh. Itu Oke, pilihan. pilihan. Itu pilihan. Tapi pada akhirnya kita butuh rumah. Kita butuh tempat untuk kita diwariskan ke anak-anak kita. Kita buat tempat buat anak kita bertumbuh dan berkumpul. Yeah. Sekarang kita anak muda, kita mudik ke orang tua kita. Nanti kalau kita punya anak kita mudik ke rumah kita. Ya kalau kita nggak ada rumah, mudik kemana? Gitu kan. Iya. Sehingga ini butuh. Nah, kapan belinya itu pilihan. Yang kedua, yang perlu dipahami bahwa harga properti terus naik. Saya bilang COVID pun naik kemarin. Oh, wow. Ketahan aja, turun dikit iya, tapi naik. Saya kok ada beli properti nggak laku-laku udah lama. Memang beberapa lokasi kenaikannya beda-beda. Ada lokasi tertentu kenaikannya kenceng, ada lokasi lain kenaikannya agak pelan. Tapi by default naik. Kenapa? Karena supply and demand teori. By default supply yang terbatas, demand bertambah. Yeah. Jumlah keluarga bertambah. Ya, jumlah segmen kita 2, ada keluarga dan investor. Keluarga untuk rumah tempat tinggal, investor untuk investment perikanan keuntungan. Yeah. Jumlah keluarga bertambah setiap tahunnya. Jumlah investor juga akan bertambah karena kan orang punya yang makin kaya makin banyak. Yep. Ya kan lama-lama kan kita mungkin berdapat dulu berapa, lama-lama berapa, ya kan kita juga butuh investasi. Ya, sehingga kebutuhan itu memang terus nambah. Padahal supply terbatas, maka pasti dipastikan harga naik. Walaupun kenaikannya nggak pasti gini terus, ya kadang gini, tapi by default naik. Nah, sehingga ini adalah strategi kita masing-masing. Mau beli sekarang atau beli nanti itu pilihan. Wah, saya mending beli nanti deh, soalnya saya kerjanya masih belum pasti. Saya kerja di sini dulu, planku mau setahun lagi mau keluar, mau pindah kerja, kan ada kayak gitu belum ya. Belum settle. Okay. Ada beberapa teman-teman kita yang memang dia seneng ekspor banyak tempat kerja. Pindah. Karena belum settle, takutnya tahun itu dipindah ke Papua atau kemana kan dia pindah kan nanti repot. Sehingga ada orang yang yaudah hold dulu. Oh, boleh nggak? Sangat boleh. Ini pilihan. Atau misalkan memang udah aku sewa dulu, kenapa? Karena aku tahun depan tuh aku potensi punya revenue sekian nih. Dengan punya revenue sekian, punya duit sekian, aku bisa beli cash, atau kita bisa beli cash bertahap, atau misalnya KPR dengan DP yang tinggi sehingga plafonnya kecil, sehingga cicilannya rendah. Itu juga strategi. Yang salah adalah masa bodoh. Yang salah adalah kalau kita sebagai anak muda nggak peduli. Terima beres. Rumah mahal-mahal, nanti aja lah. Nanti juga ini punya duit. Nanti juga nanti aja lah. Oh bener tuh kata si biasanya public influencer ya, influencer itu katanya mah mending beli cash aja, nabung aja. Boleh, tapi dihitung. Nabung berapa lama, terkumpul kapan, mau beli kapan. Direncanakan. Okay. Kenapa? Karena harga rumah naik terus, gitu. Iya, karena saya sendiri stres loh mas. Stresnya gini, saya kalau buka project, habis nih perumahan, habis unit kita. Duit balik dong, beli tanah lagi, mundur. Maksudnya lokasi makin jauh dengan uang yang sama. Iya. Karena harga tanah naik juga. Iya. Nah kita sebagai developer harga tanahnya naik, masa harga rumah turun? Iya. Gimana kan? Nah sehingga kita developer juga susah nyari tanah yang murah itu, karena naik terus harga tanah luar biasa. Nah sehingga memang karena itu kita himbau kepada semua pembeli anak muda, terutama ya, khusus Gen Z, Gen Y juga, ya. Saya masih Gen Y akhir. Gen Y ya, tapi mukanya seperti milenial. Gen Y milenial dong masih, kan Z milenial. Nah, sehingga
kita himbau untuk semuanya tuh paham. Nah kebetulan Harmony Land, insya Allah saya bantu. Nah kita ada sesi konsultasi free, ada nomor kontak kita dimanapun ada, bisa ketemu, bukan sales Pak. Di kita namanya properti konsultan. Properti konsultan. Jadi kalau ketemu tim kami bukan sales itu, teman-teman semua itu properti konsultan. Karena spiritnya nggak sekedar jualan. Spiritnya bagaimana membantu customer memilih rumah terbaik buat mereka. Dan kami sih meyakini rumah terbaik buat mereka adalah rumah-rumah Harmony Land. Nah, gitu ya. Masya Allah. Oke. Jadi sebenarnya sudah terjawab berarti Mas Vitor ya. Jadi sebenarnya anak muda ini bisa mendapatkan rumah pertamanya gitu ya. As long as mereka ini bisa mengelola uangnya dengan baik gitu kan. Dan gini, karena tadi ya behavior ngutang pinjaman kecil-kecil itu bahaya. Karena apa? Karena behavior ngutang membuat menghilangkan behavior nabung. Behavior ngutang kan kita butuhnya sekarang, duitnya nggak ada, ngutang biar bisa beli. Iya. Behavior nabung beda. Kita ngisikan uang, nahan keinginan untuk ke depan. Ya. Ya kan? Nah, sehingga kadang karena behavior ngutang-ngutang yang nggak produktif, kan ngutang nggak produktif nggak bisa buat jalan-jalan, buat apa yang istilahnya manfaatnya istilahnya nggak ada peningkatan value ekonominya gitu ya, itu akhirnya susah nabung. Akhirnya susah numpurin DP, akhirnya susah beli rumah. Iya. Nah, padahal kita tuh gini, yang bener nih ya, ini buat teman-teman ya semuanya, ciptakan behavior nabung. 1, sebelum nikah, tabunglah buat modal nikah. Setelah nikah, tabunglah buat modal DP rumah. DP rumah. Setelah punya rumah, tabunglah buat kendaraan, buat umroh, haji. Nah, haji kan DP 25 juta dulu kan, sisanya kan masih lama kan. Antri dulu kan. Kalau tabunglah untuk investasi. Behavior nabung ini penting banget. Loh, mungkin nanya kan, loh kebalik dong. Tadi bilang suruh KPR, kok suruh nabung? Nah, ini beda. Kalau KPR kita ngutang untuk yang value ekonominya bertambah. Karena properti itu nilainya per tahun naik. Nah, sehingga walaupun ngutang, value-nya naik. Ya minimal di atas inflasi lah, gitu kan. Sehingga ngutangnya produktif. Tapi kalau kita ngutang buat jalan-jalan, untuk beli barang-barang yang sebenarnya bisa kita tunda, itulah yang akhirnya nggak produktif. Iya, jadi jelas manajemen keuangan ini penting gitu ya, terutama bagi teman-teman anak muda nih. Kan alhamdulillah nih literasi keuangan sudah naik 11 poin, 2020 naik 11 poin, jadi 49%, alhamdulillah gitu. Nah ini, apalagi tadi ada tips and tricks dari Mas Vitor, yang penting manajemen keuangannya baik, direncanakan semuanya, dan mungkin ada beberapa hal yang teman-teman masih ketahui ya. Jadi kalau misalnya mau KPR, mau cicilan, utang dan lain-lain gitu ya, terutama rumah, make sure itu 30% dari total pendapatan gitu. Nah itu yang biasanya teman-teman CFP gitu ya, orang-orang influencer keuangan selalu suarakan gitu. Nah balik lagi menjawab untuk episode kedua kali ini. Jadi anak muda, Gen Z, milenial, semuanya bisa mendapatkan rumah pertamanya gitu ya. Yang penting balik lagi, keuangannya dilihat dulu gitu. Kalau semuanya sudah oke, sudah ada perencanaan yang bagus, insya Allah sudah dibantu juga sama ikhtiar gitu ya. Karena ikhtiar juga penting kan. Bisa mendapatkan rumahnya, dan salah satunya ya caranya alternatif bisa melalui Harmony Land Group untuk bisa memberikan. Jangan sungkan, nanti kalau bingung kemana bisa DM ke Instagramnya Harmony Land. DM aja mau konsultasi pembelian rumah. Nanti kita bantu sesi konsultasi Zoom, Jimmy dan lain-lain free. Nggak beli sama kita nggak apa-apa. Karena kita spiritnya berbagi, sharing. Karena semoga dengan spirit kita sharing berbagi ini, teman-teman jadi tercerdaskan, paham dan bisa merencanakan kehidupan yang lebih baik lagi. Sehingga ya kalaupun belum beli sekarang, insya Allah akan beli nanti suatu waktunya. Amin, amin, insya Allah. Baik teman-teman, kita sudah berada di ujung podcast episode kedua Speak Up yang sudah membicarakan tentang anak muda. Bisa nggak sih bisa punya rumah? Mitos atau fakta tadi sudah terjawab. Mitos, cara-caranya tadi sudah dijelaskan gitu ya. Salah satu yang paling utama adalah perencanaan keuangan yang baik. Mas Vitor, terima kasih banyak sudah sharing. Pantun satu nih. Wah, monggo, monggo. Jalan-jalan ke Jogja. Cakep. Jangan lupa bakpianya. Cakep. Beli rumah sekarang atau nanti sama saja. Yang paling penting nanti akan punya. Cakep. Dan bagi teman-teman yang sudah pengen punya rumah pertama ingat Harmony Land. Karena kami hadir untuk membantu kawan-kawan semua memiliki rumah pertama, rumah terbaik untuk keluarga tercinta. Masya Allah. Baik, terima kasih sekali lagi. Makasih banyak Mas Vitor sudah sering-sering. Mudah-mudahan bisa menjadi keberkahan untuk teman-teman di sana supaya bisa punya rumah pertamanya. Sekali lagi Mas Vitor, terima kasih banyak.
Kita tutup untuk episode 2 kali ini. Terima kasih juga untuk teman-teman semua. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.